Kabel panjang di rumah. Ibu, kami berhasil mendapatkan rusa untuk makan malam kita hari ini. Hei Nakula, aku yang memilih rusa itu, bukan kau. Nakula, Sadewa, perkara siapa harus bertengkar. Sudah cukup. Lebih baik kalian berdua kerjakan tugas kalian masing-masing. Cepat Pran. Kak, aku sangat khawatir dengan kondisi Prabu Pandu. Dan sampai sekarang kita belum juga menemukan obat penawar dari penyakit yang dideritanya. Sudah 2 tahun, Prabu Pandu hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun dari Pandawa yang berhasil menemukan pengaman obat untuk penawar dari penyakit yang diderita oleh Prabu Pandu. Tolong bertahan lebih lama lagi, ayah. Aku dan keempat saudaraku akan berusaha sekuat mencari obat. Aku sedang menyuruh tabib di penjuru hutan ini, tapi masih menunggu. Tabib di kerajaan Hastinapura pasti memiliki obat penawar yang kita butuhkan. Sudah tidak ada waktu lagi. Penyakit yang ayah derita sudah menjalar ke seluruh tubuh ayah. Apa maksud ayah? Ayah akan tetap di sini. Yudhistira, anakku, kau adalah putra tertua dari keluarga kita. Dari pintu keluarga ini, jaga ibu dan adik-adikmu. Tak lama setelah itu, Prabu Pandu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah! Bangun ayah! 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 Beliau pergi meninggalkan istri dan kelima putranya. Hari itu menjadi hari yang paling kelam bagi Pandawa bersaudara. Kepergian Prabu Pandu membuat Dewi Nagini jatuh dalam kesedihan yang berlarut-larut. Hingga tak lama dari itu, Dewi Nagini pun turut menghembuskan Getar aku berbatu. Ibunda, aku rasa sekarang kita benar-benar harus kembali ke Raja Hastinapura. Ayah telah tiada, Ibu Madin pun telah pergi. Mama, aku tahu maksudmu, tapi apakah mungkin untuk kita kembali setelah semua yang terjadi? Kak, kita masih bagian dari Hastinapura. Kau benar, sudah saatnya kita kembali ke kerajaan. Baiklah, jika ini memang keputusan yang terbaik, kita semua akan kembali ke istana. Pengisian diri keluarga Pandawa pun akhirnya usai sudah. Setelah 15 tahun, mereka menutup akses dari dunia luar. Tak butuh waktu lama, berita kembalinya Pandawa ke kerajaan Hastinapura sudah terdengar ke seluruh penjuru negeri. Kedatangan Pandawa ke kerajaan Hastinapura tak hanya membuat rakyat terkejut, tapi tentunya membuat heboh seisi istana, termasuk Prabu Destarasta yang saat itu masih menggandeng gelar sebagai raja sementara di kerajaan Hastinapura. Di aula Singgasana, seluruh petinggi kerajaan beserta para Kurawa sudah berkumpul menanti kedatangan Pandawa. Sesampainya di Singgasana, kelima pangeran itu langsung membungkuk hormat. Sampai habis yo. Tegakkan badan kalian, wahai pangeran Hastinapura. Di mana Prabu Pandu? Berapa Lupa menit? aku tidak dengar suaramu. Kak, berapa menit? Prabu Pandu dan juga Madin sudah meninggal dunia yang mulia. Bagaimana mungkin? Kenapa kalian tidak membawanya kembali ke kerajaan? Ayahlah yang melarang kami untuk membawanya kembali ke istana untuk diobati yang mulia. Maafkan aku, Kunti. Jika saja dari awal aku tahu kondisi yang dihadapi oleh Pandu, maka semua ini tidak akan terjadi. Tidak, yang mulia. Tak ada yang harus disesali. Bagaimana kabar kalian selama ini, Kunti? Aku selalu mendoakan agar kau dan para keponakanku selalu dipenuhi dengan kesehatan serta kebahagiaan. Terima kasih, Gandari. Seluruh petinggi kerajaan dipersilakan untuk duduk. Sepertinya sudah saatnya kita semua membicarakan arah daripada Hastinapura ini. Prabu Yudhistira, putra sulung Prabu Pandu, tahta raja sebentar lagi akan kuberikan kepadamu. Apa? Tapi mulia, apa maksud semua ini, ayah? Anakku, Duryodhana, ada nggak? Akulah putra mahkota kerajaan Hastinapura ini, dan hanya aku yang akan menjadi raja, bukan cucumu ini. Kau berani-beraninya engkau merebut sesuatu yang sudah lama akan menjadi milikku. Duryodhana, maafkan aku, tapi aku tidak mempunyai maksud apapun untuk mengambil hak darimu. Bagaimana mungkin orang seperti dia akan menjadi raja? Sangat tidak masuk akal. Aku ingin tahu
Bagaimana cara kalian memimpin kerajaan ini? Apa dengan mengembala domba? Kurasa kasta mereka masih lebih jauh di bawah dari mengembala domba. Apa lah? Orang pintar tidak perlu membuat orang lain merasa lebih rendah. Citraga, mungkin bukan otakmu yang kecil, tapi toleransimu yang terlalu sempit. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Berhenti! Apakah seperti ini cara kalian bersikap di depan seorang raja? Duryodhana, kau harus meminta maaf kepada Yudhistira. Aku tidak sudi memohon maaf kepadanya. Kunti, maafkan sikap anak-anakku tadi. Prabu Dastarasta tidak pernah membahas hal ini sebelumnya. Pasti mereka sangat terkejut. Ayah, apa benar? Bukankah Duryodhana yang nanti akan menempati tahta raja? Benar, Paman. Lalu, untuk apa gelar putra mahkota diberikan kepada Pangeran Duryodhana? Jika nantinya yang akan menjadi raja adalah Pangeran Yudhistira. Putri Dulsilawati dan Nandini benar ya? Apa yang terjadi? Kenapa tahta yang sudah disiapkan untuk Pangeran Duryodhana malah dibatalkan? Benar, memang sejak awal gelar putra mahkota diberikan kepada Duryodhana karena aku mengira Pandu dan para Pandawa tidak akan kembali ke istana ini. Tapi sekarang, hari ini mereka sudah kembali. Jadi aku harus mencabut gelar putra mahkota yang diberikan oleh Duryodhana dan memberikannya kepada Yudhistira. Aku tahu keputusan ini terlalu mendadak, namun lambat laun kalian semua akan bisa menerima. Sebuah kehormatan bagi saya yang mulia. Tapi kami kembali bukanlah ingin merebut tahta kerajaan dari Duryodhana. Kami hanya ingin hidup berdampingan dengan rakyat kerajaan Hastinapura ini. Kalian sangat lelah bukan? Sekarang lebih baik kalian beristirahat dulu. Nanti malam kita akan mengadakan makan bersama di istana. Pavika, Gaurika, antarkan Kunti dan kelima Pandawa menuju kamar. Baik, Yang Mulia. Awal pertemuan Pandawa dan Kurawa pun selesai. Para Pandawa mengikuti instruksi dari sang ratu untuk beristirahat. Sedangkan di sisi lain, Kurawa masih dipenuhi amarah akibat munculnya Pandawa. Setelah pertemuan selesai, Sangkuni langsung bergegas menghampiri para Kurawa. Pangeran Duryodhana, akhirnya aku menemukanmu juga. Ada apa Sangkuni? Kak Duryodhana lagi tidak ingin diganggu oleh siapapun sekarang. Aku tahu, pasti kalian sangat terkejut. Sama halnya dengan diriku ini. Para Pandawa memang sangat licik. Mereka sengaja kembali ke istana hanya untuk merebut tahta putra mahkotamu, Pangeran. Apa? Dari mana kau tahu hal itu, Sangkuni? Tentu saja, Pangeran. Jika bukan karena ingin merebut kekuasaan Kurawa, untuk apa lagi mereka datang ke istana ini? Yudhistira, akan kupastikan hidupmu tidak akan tenang berada di istana ini. Bukan hanya Yudhistira, tapi kelima dari mereka. Aku sangat membenci hama seperti mereka. Mereka sangat pandai berbuka dua. Di hadapan Prabu Dastarasta, mereka sangat lalui mencari muka. Kalian harus segera bertindak, Pangeran. Kau tidak perlu khawatir, Sangkuni. Aku tidak akan pernah melepaskan mangsa-mangsaku. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sejak saat itu, tekad Duryodhana dan para Kurawa sudah sangat kuat untuk mempertahankan tahta mereka dari rebutan Pandawa. Berbulan-bulan telah berlalu sejak pertama kali Pandawa menginjakkan kakinya kembali ke istana. Kini sebagian dari Pandawa dan Kurawa sudah memasuki usia dewasa. Sebagaimana adat dan tradisi kerajaan, pangeran yang sudah berusia dewasa akan menjalankan pernikahan dengan putri dari kerajaan lain. Kebahagiaan terpancar ke seluruh penjuru negeri. Festival masih terus berlanjut, pertanda kegembiraan Hastinapura. Selamat datang, Ibu. Anak-anakku sangat beruntung mendapatkan istri seperti kalian. Terima kasih Ibunda. Aku senang Ibu menerima kami dengan sangat baik. Bayatri benar, kami juga sangat bersyukur, Ibu. Di tengah kebahagiaan, pasti selalu tersirat sebuah kejahatan. Berbanding terbalik dengan para Pandawa, Duryodhana dan Kurawa justru semakin kesal. Mengetahui fakta bahwa Yudhistira dan Pandawa akan segera naik tahta, mengingat usia mereka yang sudah mencukupi usia matang pada aturan kerajaan. Yang Mulia, apakah benar sebentar lagi Raja akan memberikan tahtanya kepada Pangeran Yudhistira? Aku mendengar banyak sekali desas-desus yang sudah tersebar di kerajaan ini. Aku muak mendengarnya. Jika saja engkau masih putra mahkota, aku yakin saat ini dirimu tidak terbebani seperti sekarang. Tak bisa dibiarkan.
Semakin hari, aku semakin waspada kepada mereka semua. Kita harus segera bertindak, Kak. Lihatlah, sekarang mereka sedang menikmati kebahagiaan yang tiada duanya di dalam kerajaan ini. Aku sudah tidak sanggup menahan kekesalanku. Rasanya aku ingin menghabisi mereka hidup-hidup. Pangeran, haruskah kita menjebak salah seorang dari Pandawa? Apa maksudmu, Maya? Kita harus menjadikan salah satu dari mereka sebagai umpan, Pangeran. Dengan itu, semua bagian dari Pandawa akan mulai menyerang. Umpan? Bagaimana menurut kalian? Benar, aku mempunyai tiga ide cemerlang. Pangeran Duryudana dan Pangeran Yudhistira harus membuat perjanjian. Barang siapa yang kalah akan meninggalkan kerajaan ini. Dan jika aku kalah, maka aku yang akan pergi. Begitu maksudmu? Pangeran, engkau tak perlu khawatir. Aku mengenal seorang penyihir yang sangat kuat dalam Singapura ini. Ternyata kau lumayan pintar, Putri Adia. Tapi tindakan apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Bukan kita, tapi hanya aku. Aku yang akan mengajak Yudhistira bersengketa melawanku. Adia dengan cepat langsung melancarkan aksinya menemui seorang penyihir sakti untuk membantu mereka dalam mengalahkan Pandawa pada sengketa kali ini. Kali. Apa itu bro? HP-nya. Sekarang masih dari sini. Apa yang membuatmu datang kemari, Putri Manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Sebelum ada keajaiban, harus ada keajaiban. Dan sebelum aku membantumu, apa yang bisa kau berikan kepadaku sebagai imbalan, wahai putri? Apapun, aku bisa memberimu apapun itu. Beri aku ramuan. Ramuan yang dapat membuat seseorang menjadi lemah dalam seketika. Ramuannya sangat sederhana, tapi setiap ramuan yang kupunya tidak akan langsung seketika beraksi. Semua ramuan mempunyai jangka waktu, Tuan Putri. Berapa lama? Asal tidak lebih dari 1 jam, akan aku ambil. 30 menit. Dalam jangka waktu 30 menit, reaksi ramuanku akan menyebar ke seluruh penjuru tubuh seseorang. Baiklah, akan kuambil. Dengan senang hati akan kuberikan kepadamu, Tuan Putri. Ini ramuanmu, Tuan Putri. Saya berbisnis denganmu, Tuan Putri. Kembalinya Putri Adia ke istana menjadi awal mula dari pertempuran sengit oleh para Kurawa pelawan Pandawa. Tak butuh waktu lama, Duryudana langsung bergegas menghampiri sang rival. Hei, Yudhistira! Apa maumu, Duryudana? Aku ingin menantangmu duel bersamaku. Maaf, Duryudana, aku tidak tertarik untuk duel bersama denganmu. Sudah kuduga, Yudhistira, kau adalah orang yang lemah. Orang yang meludah ke langit hanya akan membuat kotor wajahnya sendiri. Langit tidak memaafkannya, tapi menghukumnya. Kau tidak boleh ikut campur, cucumu. Yudhistira, sekali lagi, aku akan menantangmu. Dan aku akan membuat sebuah perjanjian sekarang juga. Bagaimana? Apa kau masih terlalu takut? Baiklah, aku menerima tantanganmu. Apa yang kau lakukan? Dia hanya akan menyebabmu. Sadewa, tenanglah. Apa kau serius dengan ucapanmu tadi? Jika aku menang, maka kau akan meninggalkan kerajaan ini? Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Berita tentang duel antara Duryudana dan Yudhistira sudah menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Duel yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan mendapat berbagai respon dari kalangan masyarakat kerajaan Hastinapura. Apa yang dilakukan oleh Duryudana? Kenapa dia sangat keras kepala? Pangeran Duryudana memang selalu begitu sejak dulu, Ratu. Ya, kau benar, Pavika. Tapi tentu saja aku khawatir. Aku tidak ingin anak-anakku pergi dari kerajaan ini. Tapi aku juga tidak ingin Kunti dan Pandawa yang lainnya pergi. Aku ingin agar kita semua dapat hidup bersama dengan damai di istana. Pangeran Duryudana masih dibutakan oleh tahta raja yang mulia. Beliau dari dulu sangat mendambakan posisi raja. Namun seketika harapan itu sirna ketika Pandawa datang. Benar yang mulia, Pangeran Duryudana mungkin masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mengapa anakku tumbuh menjadi sosok keras kepala seperti ini? Pangeran Duryudana pasti akan berubah, Ratu. Tak perlu khawatir.
Ibu, apa benar Kak Duryodhana dan saudaraku yang lain akan pergi meninggalkan istana ini? Wisyawati, tenanglah. Apa yang terjadi anakku? Kenapa kau terlihat sangat sedih? Wisyawati terkejut mendengar berita si Pasir yang saat ini sedang beredar yang mulia. Tidak ada yang akan pergi anakku. Semuanya akan tetap berada di istana ini. Benarkah Ibunda? Aku lega mendengarnya. Aku tidak ingin Kak Duryodhana dan saudaraku yang lain pergi. Jika mereka akan pergi, maka aku harus ikut. Apa yang kau katakan anakku? Tidak ada yang akan pergi. Percayalah kepada ibu. Tidak hanya sang ratu yang terkejut mendengar kabar tersebut, tapi Prabu Destarasta juga sama terkejutnya. Beliau baru saja mendapat informasi dari sang pengawal. Yang mulia, hamba mendapat kabar bahwasannya Pangeran Duryodhana mengajak Pangeran Yudhistira untuk berduel dengan syarat siapapun dari mereka yang kalah akan pergi meninggalkan istana ini. Apa? Duryodhana? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia sangat keras kepada Yudhistira? Yang mulia, jangan terlalu kasar kepada Pangeran Duryodhana. Kau benar Sengkuni. Ini adalah salahku. Aku benar-benar lalai kepadanya. Haruskah hamba menghentikan duel ini yang mulia? Tidak perlu. Untuk kali ini akan membiarkan Duryodhana melakukan kehendaknya. Tak terasa hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Hari di mana duel antara Pangeran Duryodhana dan Pangeran Yudhistira akan dilaksanakan. Di sisi lain, Putri Adia bersiap melancarkan aksinya. Ia segera mengendap-endap masuk ke kamar Yudhistira dan langsung menuangkan ramuan ajaibnya ke dalam air minum sang pangeran. Putri Adia langsung bergegas keluar dari kamar Pangeran Yudhistira. Namun, tak sengaja ia berpapasan dengan istri sang pangeran, yaitu Drupadi. Terkejut, sang Putri Adia langsung panik, sehingga membuat dirinya seketika menjadi gugup. Putri Adia, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau bisa di sekitar sini? Aku sedang mencari Ratu Gandari. Oh, begitu ya? Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Tentu saja dia tidak curiga kepadaku. Ada ceweknya denger. Pangeran, kuharap tidak terjadi hal buruk kepadamu. Jangan terlalu memaksakan diri, Pangeran. Aku tidak ingin dirimu terluka. Hahaha. Apakah kau begitu mencemaskanku, wahai istriku? Aku serius, Pangeran. Aku sangat khawatir kepadamu. Baiklah, akan kupastikan diriku baik-baik saja agar istriku ini menjadi tenang. Minumlah dulu air ini, Pangeran. Drupadi memberikan air minum kepada Yudhistira. Tanpa sepengetahuan mereka, air tersebut sudah berisi ramuan penyembuh. Setelah selesai bersiap-siap, Yudhistira dan Drupadi segera pergi menuju arena pertandingan. Wahai seluruh rakyat Hastinapura, sambutlah putra sulung kerajaan Hastinapura, Pangeran Duryodhana dan Pangeran Yudhistira. Selamat menunda kekalahan, wahai saudaraku. Kedua pangeran mulai menyerang satu sama lain. Argumen pedang di antara keduanya sangat menyerang. Ketangkasan pangeran Yudhistira dalam memainkan pedang cepat membuat pangeran Duryodhana tertekan. Duryodhana langsung dengan sigap menyerang Yudhistira dari segala arah sampai membuat Yudhistira terpegang. Apapun Yudhistira berjuang, ia akan tetap kalah juga. Serangan terakhir dari Duryodhana membuat pedang yang ia genggam terpental. Yudhistira pun langsung berlutut lemas di hadapan Duryodhana. Kau kalah. Duryodhana dan para Kurawa langsung merayakan kemenangan mereka. Karena jika mereka membuat kekalahan yang tidak seharusnya dirasakan oleh Pandawa, kini mereka harus menerima konsekuensi awal, yaitu pengasihan diri ke hutan. Di sisi lain, para Pandawa langsung membawa sang kakak ke tabir istana. Kondisi Yudhistira sangat lemah.
Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Kini dia hanya bisa terbaring lemah. Pangeran! Maafkan aku. Kak, sudah, jangan berbicara dulu. Tubuhmu masih lemah. Sudah aku bilang, mereka masih merencanakan sesuatu. Apa menurutmu pantas di saat seperti ini kau menyalahkan Kak Yudhistira? Pangeran Sadewa, tenanglah, redakan emosimu. Sadewa, aku tahu kau kesal. Bukan maksudmu untuk menyalahkan Kak Yudhistira. Kau harus menahan dirimu, Sadewa. Jangan sampai emosi yang mengendalikanmu. Maafkan aku, Nakula. Maafkan aku juga, Kak Yuna. Maaf jikalau aku lancang. Izinkan hamba bertanya, apa ini artinya kita semua akan diasingkan ke hutan? Maafkan aku, Subadra. Hah? Aku sungguh tidak bisa mempercayai hal ini. Kak Subadra, sudah kewajiban kita untuk mengikuti perintah. Dayatri, jikalau kau lupa, aku ini adalah putri kerajaan Kalastura. Inikah yang kudapatkan menikah dengan pangeran kerajaan Hastinapura? Jangan berkata seperti itu, Kak. Sekarang juga, cepat kemasi barang kalian. Secepatnya kita akan pergi dari istana ini. Sebaliknya, Kurawa merasakan kebahagiaan yang teramat indah. Truk mereka membuahkan hasil yang memuaskan. Pandawa kalah sesuai dengan tujuan awal mereka. Kini tak ada penghalang lagi bagi Kurawa untuk menguasai kerajaan Hastinapura. Hahaha. Aku sungguh senang. Akhirnya hari yang kudamba-dambakan telah datang. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar lagi. Selama ini udara segarku terkotori karena Pandawa menghirup udara yang sama denganku. Kau terlihat sangat bahagia, Pangeran Cipraga. Syukurlah, dengan begini tahta raja akan sepenuhnya diberikan kepada Pangeran Duryudana, bukan? Ya, kau benar Jayatri. Aku akan menjadi raja. Apa yang menjadi milik Kurawa akan selalu menjadi milik Kurawa. Begitu pula dengan Pandawa. Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Kemarahanku sudah sangat memuncak dan mendarah daging di dalam diriku. Sekarang saatnya mengucapkan salam perpisahan kepada Pandawa. Ayo temui mereka. Dengan penuh kegembiraan, para Kurawa dengan semangat ingin mengucapkan salam perpisahan kepada para keponakannya, yaitu Pandawa. Semua keluarga kerajaan berkumpul di depan gerbang untuk melepas kepergian Pandawa untuk yang kedua kalinya. Jaga diri kalian Yudhistira. Aku percaya kepadamu. Hamba akan selalu menjaga amanah darimu yang mulia. Kunti, lagi-lagi aku harus berpisah denganmu. Sampai jumpa, cecenguk. Jom. Hari demi hari telah berlalu. Kurawa menjalani kehidupan yang damai, penuh kesenangan dan kemewahan. Begitupun Pandawa. Mereka menjalani hidup sederhana yang lembut, yang saling memandangkan satu sama lain. Keduanya sama-sama merasakan kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Subadra dan Dayatri menjalani rutinitas mereka setiap hari, yaitu berbelanja ke pasar terdekat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh para Pandawa. Subadra, Dayatri. Aku benar. Lama tak bertemu dengan kalian. Putri Umaya, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang putri, menghabiskan waktu senggangku dengan berjalan-jalan di pasar ini tentunya. Umaya, sedang apa kau di sini? Kau menemukan sesuatu yang menarik di sini rupanya. Dayatri, ayo kita pergi. Kenapa kau terburu-buru sekali, Putri Subadra? Putri Adya, jangan begitu. Lihatlah, kasihan Subadra menahan malu. Kau, apa maumu? Sudah Kak, biarkan saja. Selamat menjalankan kehidupan bahagia kalian ya. Kehidupan di istana masih berjalan damai dan tentram. Sepeninggal Pandawa, Duryudana tidak banyak melakukan pemberontakan ataupun kekacauan di istana, membuat keluarga kerajaan sedikit tenang. Sampailah saat di mana Prabu Dastarata mengumumkan suatu hal yang lagi-lagi membangkitkan jiwa kejahatan Duryudana. Yang mulia, kapan hamba akan menyiapkan perpindahan tahta Pangeran Duryudana?
Benar yang mulia, hamba rasa sudah saatnya bagi Pangeran Duryudana menaiki tahta raja. Kapan aku bilang kalau Duryudana yang akan menjadi raja? Tahta raja masih dipegang oleh Yudhistira, dan sampai kapanpun Yudhistira yang akan menggandeng. Perasaan buruk sembunyi benar-benar terjadi. Ia benar-benar terkejut mendengar ungkapan sang raja. Dengan tergesa-gesa, ia langsung bergerak mencari Duryudana untuk memberitahunya informasi penting ini. Pangeran Duryudana, dengar! Prabu Dastarasta tetap akan menyerahkan tahta raja kepada Yudhistira. Yudhistira, mengapa harus kau? Mengapa harus kau, Yudhistira? Ah, baru sejenak aku merasakan kebebasan. Benar-benar merepotkan. Aku siap melakukan apapun, Kak. Kau sudah lama menderita karena mereka. Sekarang mereka harus membalas penderitaanmu, Kak Duryudana. Tidak ada cara lain kecuali membunuh mereka. Kau harus mati di tanganku, Yudhistira. Kau harus mati. Kau harus mati di tanganku. Baiklah, aku akan menyimpan mereka. Akan kukirim para pengawal untuk menculik salah satu dari mereka. Akan kupastikan aku akan menyiksa siapapun yang nanti akan kuculik, dan kuperlihatkan kepada mereka bagaimana cara. Dengan sigap, Citraga langsung meminta pasukannya untuk menculik salah seorang dari Pandawa. Saat itu juga aksi penculikan langsung dilancarkan oleh Kurawa. Tanpa mengetahui hal apapun, para Pandawa tetap menjalankan kehidupan mereka seperti biasanya. Namun, naas menghampiri mereka. Suara langkah kuda semakin mendekat. Dengan cepat, para pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Citraga berhasil merebut para Pandawa. Serang! Setelah selesai, para pasukannya langsung menarik Dayatri yang nantinya akan menjadi pertahanan sebagai truk para Pandawa. Hanya bisa terdiam sambil menangis melihat nasib buruk yang sekarang sedang melanda. Dan para menantunya, Dewi Kunti berharap para Pandawa segera pulang. Tak lama, dari kejauhan terdengar suara canda tawa para Pandawa yang asik bergurau. Namun tawa mereka terhenti saat mata mereka mencoba pengembangan yang sangat mengenaskan di depan mereka. Rumah yang mereka tinggali hancur, ibu yang mereka sayang menangis, istri yang mereka cintai terluka. Dengan jantung yang sudah berdebar kencang, para Pandawa langsung lari mendekat. Perasaan mereka saat ini sangat tak kalah. Ada apa semua ini? Ibu, kenapa semua bisa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Ceritakan kepadaku, Duryupadi. Pangeran Dayatri, Dayatri, di mana Dayatri? Katakan, di mana Dayatri berada? Citraga, perbuatannya Apa? Citraga? tanpa banyak basa-basi, mereka semua langsung bersiap dan bergegas untuk ke istana menjemput kembali Dayatri. Dengan amarah yang membara, mereka semua siap melawan Kurawa. Apapun konsekuensinya, prajurit Pandawa telah dijatuhkan. Sesampainya di istana, para Pandawa langsung menyaksikan pemandangan yang sangat menggenaskan. Dayatri disiksa tanpa rasa kasihan. Tidak, jangan! Pandawa sudah berada di puncak kemarahan. Arjuna langsung maju untuk menghentikan para Kurawa. Melihat istrinya dekat seperti binatang. Kita sekarang juga. Ayo Dayatri. Hei, apa yang kau lakukan, pengecut? Kembalikan mainanku. Aku belum puas bermain dengannya. Wow,
Apa ini? Apa kau ingin membunuhku di depan semua orang? Kau adalah seorang iblis. Benarkah? Ditolak pada Dewatri, maka aku akan mengampuni. Tidak, Mar. Ditolak pada Dewatri sebelum aku menghabisimu. Citraga. Hei, Ratu Selatan, aku tidak sudi mengikuti perintah dari orang rendahan sepertimu. Akan kubunuh kau. Serang! Serang! Kau harus mati di tanganku. Kau pantas mendapatkannya, Duryodhana. Satu bulan telah berlalu. Tak butuh waktu lama, Prabu Destarasta langsung memenuhi janjinya, yaitu memberikan tahta raja kepada Yudhistira, dan segera festival diadakan di Hastinapura. Dengan ini, maka Pangeran Prabu Yudhistira dengan resmi akan menjadi raja kerajaan Hastinapura. Terima kasih, Yang Mulia. Suatu kehormatan bagi saya. Semoga kalian hidup dengan dipenuhi kebahagiaan, Pandawa. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada kalian semua atas perlakuan ini. Tidak, Yang Mulia, kami juga harus meminta maaf. Sudah takdir mereka untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Mulai sekarang, hidup dengan rukun tanpa ada perselisihan. Kini, kerajaan Hastinapura dipimpin oleh sang raja Prabu Yudhistira. Sesuai dengan tujuannya, ia akan